Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, semua anggota skuad khusus melakukan pesta perayaan. Pada malam itu juga, Denji akhirnya mendapatkan ciuman mesra pertamanya dengan seorang wanita. Setelah itu, Denji membawa Himeno ke rumah hanya berdua saja. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Denji benar-benar bingung saat Himeno tiba-tiba merayunya untuk berhubungan. Sebagai lelaki normal, Denji sebenarnya sangat ingin melakukannya, tapi dia malu-malu. Oleh karena itu, saat Himeno menyuruh Denji mengangkat tangan, dia nurut-nurut saja. Dengan perlahan, Himeno melepaskan kaos Denji dari tubuhnya. Namun dalam hatinya, Denji berpikir apakah tidak apa-apa melakukan ini? Melakukan hubungan dengan wanita yang mencemari ciuman pertamanya dengan muntahan. Denji merasa ciuman pertamanya harusnya bersama Makima. Namun Denji merasa dilema karena di depannya sudah benar-benar ada wanita yang mau melakukan itu dengannya. Kemudian dengan cekatan Himeno berjongkok dan seolah-olah ingin melepaskan celana Denji. Di posisi itu Denji hanya bisa berpasrah sampai Himeno bertanya apa yang ada di kantongnya saat itu. Lalu saat merogohnya, ternyata yang ada di kantong Denji hanyalah permen lollipop yang sudah terbuka. Kemudian Denji teringat saat di pesta tadi, ketika Denji sudah lelah memuntah, Makima tiba-tiba mengajaknya keluar untuk menghirup udara segar. Di luar restoran, Makima ternyata membelikan obat untuk Denji mengatasi mabuknya. Namun Denji merasa bersalah sehingga dia berkata pada Makima, "Makima, barusan aku mendapatkan ciuman pertama yang menjijikkan. Meski aku bakal mencium banyak wanita nanti, tapi aku akan ingat ciuman rasa muntahan tadi." Lalu tiba-tiba Makima mengambil permen lollipop di mulutnya, kemudian menyuruh Denji membuka mulut. Dengan tiba-tiba, Makima memasukkan permen yang tadi ia emut ke dalam mulut Denji. Denji pun hanya bisa plonga-plongo dengan kejadian itu. Namun Makima berkata, "Kau mungkin tidak akan lupa rasa muntahan itu seumur hidupmu. Tapi itu tidak mengapa. Mulai sekarang sampai kau mati, kau akan merasakan banyak rasa baru. Sampai kau tidak punya waktu untuk mengingat rasa muntahan itu. Mulai sekarang, ciuman tidak langsung pertamamu rasanya seperti permen loli rasa cola." Permen lollipop itulah yang ditemukan Himeno tadi. Setelah memikirkannya, Denji akhirnya hanya diam tidak melakukan apa-apa bersama Himeno yang sudah tertidur pulas. Di sana Denji meminta maaf kepada Pochita yang mungkin ingin melakukannya. Namun Denji ingin melakukan yang pertama bersama Makima. Sampai Denji membunuh iblis senapan, ia akan mendapatkan hal itu. Kemudian Denji pun tertidur karena sudah sangat lelah. Waktu berlalu hingga Denji yang tertidur pun dibangunkan oleh Himeno. Denji yang terkejut langsung memuntahkan permen yang tidak sengaja tertelan. Kemudian dengan wajah manisnya Himeno mengajak Denji untuk sarapan berdua. Dan disinilah kita melihat Denji sarapan bersama wanita cantik yang keluar hanya memakai tank top dan sempak doang. Sungguh karakter yang sangat beruntung. Namun Denji merasa makanannya menjadi lebih enak saat melihat orang-orang di bawah sana. Himeno pun hanya menopang dagu sembari melihat Denji makan. Kemudian Himeno berkata, "Karena aku sangat mabuk tadi malam, kau tidak melakukan apa-apa padaku, bukan?" Kemudian Denji menjawab siapa yang mau melakukannya dengan tukang muntah. Lagi pula Denji sudah memutuskan kalau Makima akan jadi yang pertama. Mendengar hal itu, Himeno merasa lega karena Denji masih di bawah umur jika melakukan hal itu dengannya. Maka Himeno bisa dipenjara. Himeno merasa jika Denji memiliki perilaku yang aneh karena kebanyakan orang akan merasa canggung dan pergi begitu saja dalam situasi seperti ini. Namun Denji hanya menginginkan makanannya saja dan tidak lebih. Sementara Himeno bertanya apakah Denji benar-benar menyukai Makima. Dengan wajah mesum, Denji menjawab jika dia benar-benar sangat menyukainya, walaupun kepribadian Makima sangat busuk. Setelah pembicaraan itu, Himeno menawarkan bantuan kepada Denji untuk mencomblangkannya dengan Makima. Denji pun meloncat kegirangan. Lalu Himeno menawarkan sebuah aliansi sangat rahasia bersama Denji. Himeno akan membantu Denji untuk mendapatkan Makima. Lalu Denji harus membantunya untuk mendapatkan
Aki. Sembari memakan roti, Denji pun bertanya apa yang disukai Himeno dari Aki. Kemudian Himeno menjawab jika ia menyukai penampilannya. Tapi terlepas dari itu semua, Denji bersemangat untuk menerima tawaran Himeno. Setelah mendengar jawaban Denji, Himeno merasa mulai hari ini hubungannya dengan Denji sudah tidak sebagai senior dan junior, tetapi sebagai seorang teman. Kemudian rencana pertamanya adalah Himeno menyuruh Denji untuk datang sarapan secara rutin bersama Aki dan juga Power. Dengan cara itu, Makima mungkin juga akan datang. Sementara itu, terlihat sebuah kereta cepat melintas. Di dalamnya terlihat ada Makima yang sedang menuju Kyoto 30 menit lagi. Di sana, Makima menjelaskan jika ia tidak mau bertemu dengan orang penting di Kyoto karena mereka semua nampak mengerikan. Makima hanya ingin makan dalam keadaan yang tenang. Lalu ia pun membayangkan bir semalam yang terasa sangat menyenangkan. Di depan Makima terlihat dua orang yang mencurigakan. Mereka lalu merogoh sesuatu dari kantong tasnya. Terlihat salah seorang dari mereka mengambil sebuah pistol dari dalam tasnya. Dan sedetik kemudian Makima serta temannya langsung ditembak di tempat dari dua sisi, dari depan dan juga dari belakang. Terlihat Makima sudah berlumuran darah setelah gerombolan orang yang menyebut dirinya tim C pergi dari sana. Teror sudah dimulai dengan Makima yang menjadi korban pertamanya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Hari berlalu, terlihat Denji dan kawan-kawan sedang makan bersama di sebuah rumah makan. Di sisi lain, para pemburu iblis yang lain sedang menyelidiki sebuah kasus. Sementara Kobeni dan Arai sedang mewawancarai seorang nenek-nenek tua yang wajahnya sangat menyeramkan. Keduanya bertanya mengenai suatu kasus, namun itu hanya berlalu sebentar saja sehingga Arai dan Kobeni berjalan pulang. Namun saat keduanya berbalik, tiba-tiba saja nenek tua itu merogoh sesuatu dari balik bajunya. Dan tentu saja itu adalah pistol. Nenek tua tadi langsung mengarahkan pistolnya ke arah Kobeni dan juga Arai. Sementara itu, Fushi dan Madoka yang juga sedang menyelidiki kasus tiba-tiba saja langsung ditodong senjata oleh semua orang yang ada di sana. Sedetik kemudian terdengar suara tembakan beberapa kali. Denji yang sedang makan merasa bertanya-tanya suara apa itu tadi. Namun Power dengan semangat menjawab jika itu adalah suara drum. Kemudian ia bertanya apa benar semalam Denji dan Himeno tidak welio-welio bersama. Lalu Himeno menjawab jika Denji ternyata adalah pria yang sopan. Saat Himeno menyeruput mie di mangkoknya, terlihat pria mencurigakan yang sedang duduk di sebelah kursi mereka. Tiba-tiba saja pria itu menggerutu, bukankah ramennya terasa tidak enak? Lalu Himeno pun bertanya siapa pria itu, kok sok kenal sok dekat banget. Denji menjawab jika rasanya enak-enak saja. Sementara Power langsung marah-marah karena pria itu berbicara seolah-olah ia mengenalnya. Kemudian pria itu melanjutkan perkataannya, kau hanya tidak bisa membedakan rasa. Seperti saat kau hanya memakan makanan yang sama saat kecil, indera perasamu menjadi tumpul saat dewasa. Dan saat kau kehilangan indera perasa, kebahagiaanmu akan berkurang. Kemudian pria itu mulai mengoceh tidak jelas tentang Yakuza yang dulu memperlakukannya dengan baik. Sampai akhirnya ia merogoh sesuatu dari balik jaketnya untuk memperlihatkan kepada Denji. Itu adalah foto dari seorang pria yang dulu menjadi bos Denji. Orang yang berusaha membunuh Denji menggunakan iblis zombie. Kemudian tanpa basa-basi pria itu berkata jika iblis Gun menginginkan jantung Denji. Dan sedetik kemudian ia menembak Denji tepat di kepalanya. Denji yang tidak siap dengan serangan itu langsung terpental dengan darah yang muncrat. Tak berhenti sampai di sana, pria itu juga menembak Aki yang tepat terkena pundaknya. Lalu ia juga menembak Himeno yang mengenai dadanya. Melihat hal itu, Power langsung bereaksi mengamankan senjata pria tadi. Kemudian ia langsung menghajar pria misterius hingga senjatanya terlempar. Lalu Power menyuruh Aki memanggil iblis rubah untuk menghabisi pria tersebut. Dengan menyebut mantra Kon, sosok kepala iblis rubah langsung menghantam tempat usaha orang lain. Restoran lantai 2 tersebut langsung hancur berserakan. Hanya Aki dan juga Power yang masih mampu berdiri melawan. Karena saat Aki melirik teman-temannya, Denji sudah terkapar tak bisa bergerak. Beruntung ia tidak tertimpa reruntuhan. Sementara Himeno masih tersadar namun dadanya sudah tertembak sehingga ia merasa sangat syok. Penyerangan mendadak seperti itu benar-benar sudah menyulitkan skuad khusus. Namun tiba-tiba iblis rubah berkata, Hayakawa Aki,
kau menaruh sesuatu yang hina dalam mulutku. Dia bukanlah manusia ataupun iblis. Iblis rubah mengatakan itu kepada Aki. Lalu tiba-tiba kepala iblis rubah terkena tebasan pedang dari dalam yang membuatnya berdarah. Lalu dari dalam, pria misterius tadi berubah menjadi manusia pedang. Ternyata yang dikatakan iblis rubah memanglah benar adanya, bahwa laki-laki itu bukanlah manusia ataupun iblis, melainkan seorang hybrid. Hal tersebut terlihat jelas saat fisik lelaki tadi berubah sangat signifikan, mirip seperti Denji yang berubah menjadi manusia gergaji. Kini hanya tersisa Hayakawa Aki yang bisa bertarung, karena ia menyuruh Power untuk menghentikan pendarahan Himeno. Karena terdesak, tanpa ragu Aki mencabut pedang dari sarungnya. Pertarungan dahsyat akan segera terjadi, namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.